suatu perbandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Marani Putri, NIM 2106110642 dari Kehutanan B Angkatan 2021. Pada video kali ini saya mengupload topik tentang perbenihan. Perbenihan. Sebelum mengenal jauh tentang perbenihan, kita harus mengetahui definisi dari benih. Benih merupakan biji yang digunakan sebagai sumber perbanyakan tanaman yang berkaitan dengan tanaman. Nah, batasan tentang pengertian benih ini dapat dibedakan secara biologi, agronomi, dan fisiologis. Benih itu merupakan cikal bakal dari suatu kehidupan tanaman yang harus memiliki mutu genetik, fisiologis, dan fisik yang baik. Mutu fisik yang seperti apa? Yaitu mutu fisik yang berkaitan dengan sifat fisiknya yang baik, seperti ukuran benih, keutuhan kondisi kulitnya, kerusakan kulit benih akibat serangan hama, dan penyakit ataupun proses mekanisnya. Mutu fisiologis adalah mutu benih yang berkaitan dengan sifat fisiologisnya, yaitu seperti daya kecambah, daya simpan, dan viabilitas. Yang ketiga yaitu mutu genetik, yaitu mutu yang berkaitan dengan sifat yang diturunkan oleh induknya kepada anakannya. Nah, seperti yang diketahui bahwa benih itu kan merupakan cikal bakal dari kehidupan suatu tanaman. Jadi, sehingga benih ini dapat dikatakan kunci keberhasilan dari suatu usaha pertanaman. Maka dari itu benih itu harus memiliki kualitas yang bermutu baik. Untuk memperoleh benih yang bermutu baik itu tidak mudah karena prosesnya itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya faktor dari dalam benih itu ataupun dari luarnya seperti lingkungan. Apa bedanya biji dengan benih? Biji itu adalah suatu unit dalam embrio, sao atau kantong embrio yang berkembang setelah terjadinya proses pembuahan. Nah, benih itu adalah biji yang sudah terseleksi atau diseleksi, bahkan sudah melalui perlakuan yang siap untuk ditanam ataupun ditabur di dalam persemaian atau ditanam di lapangan pada direct seedling. Perbenihan merupakan salah satu kegiatan dalam perbanyakan tanaman muda dan bagian dari tanaman yang sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kaitannya dengan tanaman kehutanan, yakni perbenihan tanaman kehutanan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi. Nah, populasi benih dapat dikatakan bermutu apabila sifatnya itu genetiknya baik, murni atau bersih, viabilitas yang lebih baik, keuletan benih atau vigornya yang tinggi. Kualitas benih ditentukan oleh banyak faktor, antara lain dari asal benihnya, ukuran dan berat benihnya, masaknya benih di dalam benih, lamanya benih disimpan, secara pengumpulan ekstraksi, perlakuan pengeringannya, penyimpanan, serta pengiriman benihnya. Pernah kita dengar bahwa ada area produksi benih atau seed production area. Itu merupakan suatu tegakan hutan yang dikelola dan dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil benih yang berkualitas baik dari beberapa jenis pohon. Dari area tersebut, maka dibuatlah tempat memang benar-benar untuk memprioritaskan keunggulan dan menciptakan benih yang unggul, yang baik untuk ditanam. Nah, dalam kaitan dengan pengembangan suatu komoditas tanaman, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta, benih itu selalu menjadi masalah yang besar. Masalah klasik yang sering muncul yaitu adanya keterbatasan dalam ketersediaan benih yang baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Ada dua jenis benih, yaitu benih rekalsitran dan ortodoks. Apa perbedaannya? Benih rekalsitran yaitu benih yang cenderung menurun viabilitasnya ketika kandungan airnya itu rendah, di bawah 35%. Maka dari itu tidak dapat disimpan dan karena tidak dapat dikeringkan. Dan yang kedua ada benih ortodoks, yaitu benih yang dapat dikeringkan dengan aman sampai kadar airnya itu mencapai 5% dan pada umumnya dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama pada suhu yang mendekati 0 derajat Celcius. Nah, itulah perbedaan dari benih rekalsitran dan juga ortodoks. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi perbenihan ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penjelasan yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.